Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi Tanharamal Bakran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai access point. Yang pertama, apa sih access point itu? Nah, access point itu adalah suatu perangkat yang biasanya seperti router nirkabel atau wireless yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Dari definisi tersebut, terdapat juga beberapa definisi di mana access point itu adalah sebuah perangkat jaringan yang terdapat sebuah transceiver dan terdapat pula antena untuk transmisi. Kemudian access point menerima sinyal ke dan dari client remote. Access point itu adalah perangkat yang digunakan untuk membuat koneksi wireless pada sebuah jaringan, di mana access point itu memungkinkan antar perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar terkait. Selanjutnya mengenai fungsi access point. Yang pertama, access point itu sebagai pengatur lalu lintas data, di mana access point memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan. Nah, yang kedua adalah access point sebagai titik akses yang menghubungkan komputer-komputer ke dalam sebuah jaringan, baik itu sebagai hub atau switch yang bertindak dalam menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Access point biasanya dilengkapi dengan antena dan port RJ45 sebagai titik akses yang bisa menghubungkan komputer-komputer. Selanjutnya, di access point itu koneksi data atau internet dipancarkan atau access point mengirim melalui gelombang radio, di mana ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage atau pencakupan area yang akan dijangkau oleh access point itu sendiri. Semakin besar kekuatan sinyal, maka semakin luas pula jangkauan suatu access point itu. Nah, selanjutnya mengenai tipe access point. Yang pertama yaitu access point indoor, di mana access point indoor ini dirancang untuk kebutuhan dalam gedung seperti di rumahan atau di dalam kantoran. Yang kedua adalah access point outdoor, di mana access point outdoor ini untuk menghubungkan antar gedung atau antar lokasi. Selanjutnya access point router, di mana access point router ini yaitu access point yang terhubung dengan router. Nah, selanjutnya adalah kelebihan access point. Yang pertama, untuk sistem AP atau access point dengan melayani banyak PC, access point itu lebih mudah pengaturan dan komputer kliennya. Yang kedua, bila menggunakan hardware khusus, access point tidak membutuhkan PC berjalan 24 jam untuk melayani network. Yang ketiga adalah sistem security pada model access point lebih terjamin. Nah, untuk fitur pengamanan sebuah hardware access point itu, dia memiliki beberapa fitur seperti melakukan block IP, membatasi pemakai pada port dan lainnya, sehingga security pada mode access point ini dia lebih terjamin. Nah, untuk kekurangan access point itu sendiri, pada access point itu dia lemah pada konfigurasi, dan dia pun lemah pada jenis enkripsi yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis access point. Untuk jenis-jenis access point sendiri itu, untuk yang sering digunakan ada TP-Link WA901ND, ada Linksys WA-P54J, ada Linksys WA4400N. Nah, untuk gambarnya sendiri, ini adalah
contoh gambar dari TP-Link WA901ND. Nah, ini untuk access point link sys WA P54J. Nah, ini untuk link sys WA 4400N. Perkenalkan, nama saya Trio. Di sini tugas saya untuk menganalisa oscillator pada access point. Nah, sebelumnya ini disetting di Cisco Packet Tracer dengan satu buah router, satu buah access point, dan beberapa device yang terhubung. Nah, untuk routernya sendiri ini digunakan sebagai DHCP server, sedangkan device yang terhubung sebagai DHCP client. Jadi access point ini sebagai perantara untuk menghubungkannya. Jadi DHCP server itu apa? DHCP server itu agar memberikan IP secara otomatis, sedangkan DHCP client menerima IP secara otomatis. Jadi tidak perlu setting IP secara manual. Coba kita tambahkan device yang lagi, PC, tambahkan menggunakan WMP300N sebagai wirelessnya. Ini IC wireless. Untuk koneksinya cukup mudah. Nah, sekarang sudah koneksi. Kita cek apakah IP-nya mendapatkan secara otomatis. Nah, benar, IP-nya diberi secara otomatis oleh router, oleh DHCP server, dan DHCP client menerima IP secara otomatis dan tidak perlu connect secara statik. Untuk cek koneksinya, kita bisa menggunakan PDU. Untuk PDU sendiri ini bekerja pada layer 4, yaitu transport layer. Nah, coba kita mengirimkan PDU dari tablet ke PC. Untuk prosesnya, pertama itu melewati physical. Physical ini sebagai media transmisi. Lalu ke data link. Access point bekerja pada layer 2 data link, menambahkan MAC address, lalu ke router. Router ini gunanya untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Setelah itu dicek satu-satu tablet, smartphone, PC, dan ternyata benar MAC address-nya cocok dengan PC karena yang dikirimkan PC. Maka prosesnya kembali lagi ke tablet dan akhirnya akan sukses. Seperti ini, sukses. Sekian penjelasan saya tentang analisa oscillator pada access point.